Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan materi pembahasan kita terkait dan bagaimana submit kelas, submit tugas di dalam Google Classroom. Langsung saja kita buka Google Classroom ya. Ya, contoh misalkan kita klik Classroom saja di Google seperti ini ya, akan muncul. Kita buka Google Classroom-nya, lalu kita login menggunakan akun yang telah kita buka. Ya, kalau sudah login, sudah masuk, maka kita kembali ke kelas yang sudah kita buat. Di video sebelumnya kita sudah membuat namanya kelas modul respiratory. Kita klik kelas modulnya, lalu di sini kita bisa share sesuatu apapun itu ya, video, file PPT, file Microsoft Word, atau mungkin file-file video dan lain-lain baik dari Google Drive, dari YouTube dan sebagainya. Lalu kita coba akan simulasikan bagaimana cara membuat quiz ya, atau pertanyaan kepada peserta agar bisa dijawab. Kita pilih classwork. Nah, nanti dalam bahasa Indonesia mungkin berbeda ya. Silakan disesuaikan saja. Lalu kita create apa yang akan kita buat. Ada tugas, ada quiz assignment, ada question, ada material, ada response gitu ya, ada topik. Nah, kita bikin namanya quiz assignment. Klik sini. Ya. Kita klik saja, nggak apa-apa. Lalu kita buat di sini nama judul assignmentnya atau judul tugasnya. Di sini kita setting nantinya settingan waktu, tanggal dan sebagainya itu akan dibuat di sini gitu. Misalkan ini adalah ujian formatif gitu ya. Formatif 1 misalkan, modul respiratory. Nah, judul masih bebas, silakan. Nanti di sini ada instruksinya, silakan jawab, silakan. Misalkan kita klik, silakan pilih jawaban di soal berikut yang kalian anggap benar. Atau bercerita tentang link yang akan kita buat di bawah ya. Ini instruksinya bebas. Nah, di sini kita akan membuat soalnya di sini. Lalu saya akan jelaskan dulu. Di sini ada for itu artinya untuk kelas mana ya, kelas modul, berarti kelas modul respiratory tadi. Terus untuk siapa, untuk all student atau enggak. Kalau enggak berarti kita checklist di sini. Jadi kalau misalkan kita pilih all student 100 poin, ini nilai yang maksimal ya. Kita bisa setting lebih atau bisa kurang dari itu sih sebenarnya. Bisa kita setting 10, berarti kalau setting 10 ya berarti satu soal nilainya 1 misalkan begitu. Nah, terus kita bisa pilih due date-nya itu ya, sama tanggal dan sebagainya. Terus topiknya apa. Kalau misalnya ada rubrik ya silakan kasih rubrik. Di sini ada assign. Kalau kita klik assign berarti form ini ya, blank quiz ini itu, atau mungkin quiz yang kita buat itu akan langsung ditugaskan, atau kita di sini ada dijadwalkan atau disimpan atau di-start gitu ya. Nah, di Google Classroom itu ketika kita membuat soal ya, secara default atau mungkin ininya itu memang dia menggunakan Google Classroom. Nah, nanti di setting sini kita coba langsung saja ya, kita klik Google Classroom-nya. Ya, di sini no thanks saja lah ya. Nah, jadi tampilan Google Google Form-nya itu seperti ini. Saya kira mungkin dari sebagian Bapak Ibu sekalian sudah familiar ya dengan Google Form gitu. Nah, dari sini kita akan buat, misalkan di sini titel yang pertama bercerita tentang sama ya, formatif
ujian formatif ujian formatif 1 modul respiratori tahun 2020 misalkan ya, 2020 misalkan. Nah, form description silakan diisi saja gitu. Nah, sebelum kita langsung ke soal, alangkah baiknya kita sudah punya bayangan ya bagaimana nanti peserta itu kita arahkan ke record namanya, NIM-nya, terus mungkin barangkali di dalam Google Form ini ada kita buat passwordnya gitu ya. Kalau kita ingin dibikin seperti itu, maka kita klik menu ini ya, menu add bukan menu add question ya. Kalau add question berarti kita nambah ini ya, kita ini hapus dulu. Kita akan menambah section ya. Kita tambah section. Yang pertama isinya apa? Nah, misalkan di sini ada data diri gitu ya. Data diri atau data mahasiswa lah ya. Data mahasiswa. Ya. Silakan diisi di sini. Nah, kita tambahkan add question. Nah, add question itu di sini kalau mahasiswa biasanya kan menggunakan nama. Jadi kita pilih short answer ya. Misalkan di sini nama. Kita klik required agar peserta itu harus ngisi ini dulu ya. Kalau nggak ngisi nggak bisa lanjut gitu ya. Tentunya di sini short answer text. Lalu kita pilih misalkan NIM, nomor induk mahasiswanya. Kita pilih short answer. Jangan lupa di sini karena NIM berbasisnya number, maka kita klik number. Bukan teks ya, tapi number. Is number bla bla bla. Kita klik require. Nah, setelah data diri, kita coba ingin bikin lagi section misalkan tokennya. Jadi meskipun mereka udah ini ya, tokennya untuk menseleksi lagi ya, ketika mau masuk ke soal baru masukkan token dulu. Kita praktekkan lagi ya. Misalkan kita bikin section baru namanya token. Nah, mahasiswa harus masukkan token. Misalkan di sini kita klik short answer. Tokennya respon validation ya. Questionnya di sini misalkan kata kunci. Kita pilih teks saja ya. Misalkan di sini respiratori ya, sama, maka masukkan passwordnya seperti itu. Lalu ketika kita sudah bikin tokennya, maka baru kita bikin soalnya. Lalu kita klik section lagi, add section. Nah, di sini bercerita tentang data soal gitu. Lalu baru kita pilih add question seperti itu. Nah, bagaimana kita setting soalnya? Setting soal bisa jadi multiple choice atau essay. Kalau kita mau isi multiple choice, maka kita pilih di sini adalah multiple choice ya, gitu, seperti itu. Nah, tentunya sebelum kita mendesain soalnya nanti seperti apa, alangkah baiknya kita pikirkan apakah nanti soalnya itu mau diacak dari sisi soalnya, atau yang kedua dari sisi jawabannya ya. Di Google sudah difasilitasi
bagaimana kita mengacak soal, terus yang kedua bagaimana kita mengacak jawaban. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengacak soal gitu. Nanti kita akan demokan di video berikutnya. Ini sebagai pengantar bagaimana cara kita membuat soal gitu ya, atau frame datanya dulu ya, yaitu pertama nama ujiannya apa, terus kedua ada data mahasiswanya, ada NIM dan nama, terus ada token misalkan kata kunci untuk masuk ke soal berikutnya, terus nanti ada data soal, dan yang selanjutnya yang terakhir misalkan kita tambahin section berikutnya adalah selesai gitu, misalkan selesai. Nah, ini konstruksi atau frame kita bikin soal ujian buat peserta. Saya kira itu. Lalu jangan lupa klik video berikutnya untuk melanjutkan bagaimana cara membuat soal, mengacak soal, ataupun sampai mengacak jawaban. Saya kira itu. Terima kasih setelah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.